bisa dikatakan mangkrak gitu atau gimana Pak? Oh ya, kalau saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan mangkrak. Belum bisa bergerak saja. Belum ada aktivitas iya. Tapi itu menjadi PR juga sama Pak Eko Iya, kan? jelas PR. Kan di Unpad Jalan ini banyak komik berserakan Mas Setio kan. Komik pada stand apa bro? Bukan komik dan plastik kan. Bungkus. Nah, ini yang kami minta memang untuk di situ kami konsentrasi juga. Oke, kembali lagi di ngobrol perkara ini itu. Thank you. Masih di counter kopi ini dan kopinya sekarang sudah ada. Kalau nggak salah itu apa ya? Espresso ya. Ada 3 varian nih. Ada espresso, tubruk arabica, V60. Ngeli warnanya pink. Ini ada V60, V60. V60-nya arabica apa ya Mas ya? Oke, no. Ini warna enak sih Pak. Tidak bikin kembung dan tidak bikin murus. Dan berasa ngopi di rumah sendiri. Oh lu jegang Pak. Oke, lanjut nih pertanyaannya nih. Tadi Mas Wam menanyakan kendala nih apa ya? Iya, kotakan apa ya? Oh kendalanya apa? Kayak konde. Mungkin kendala yang kalau menurut saya kita harus sering duduk bareng ngopi kayak gini nih. Ya. Kantor kopi Pak. Iya, di kantor kopi nggak apa-apa lebih baik. Jadi kita memang harus sering komunikasi, harus duduk bareng sehingga segala problem atau permasalahan yang ada terkait dengan pariwisata maupun dengan perekonomian yang lain juga tentunya bisa kita pecahkan dan kita sering brainstorming ya dan diskusi-diskusi tentunya untuk mencari solusi-solusi yang jadi kalau saya sih itu tadi, jadi memang promosinya yang harus kita upkan betul dan jangkauannya harus diperluas. Ya gitu. Komunikasi sama sering nongkrong bareng, duduk ngopi bareng seperti ini kayak gitu. Kurang nongkrong ini. Oh iya. Pariwisata ini. Ngopinya kurang sering berarti. Kopinya kurang sering. Bentar Cil, kopinya Cil. Aduh, apa? Mike. Nah. Oke, thank you. Lanjut ya. Tadi menarik sih maksudnya korelasi antara Owabong, Dinas Pariwisata, kemudian ada bandara nih. Apakah disupport juga sih dengan karena bandara kan kita kembali lagi ngobrol tentang bandara nih. Karena bandara itu harusnya mencakup 5 wilayah. Betul. Iya. Nah, support apa sih yang dari ke-5 wilayah itu ada nggak sih? Ya, jadi seperti kemarin yang tapi ini sebenarnya bukan ranah kami, cuma karena saya jadi travel agent. Jadi masing-masing 5 daerah itu atas instruksi kalau tidak salah Menteri Perhubungan. Jadi untuk mengaktifkan men-trigger bandara supaya jalan kembali. Kemarin ada support, ada kesepakatan 5 pemerintah daerah yaitu Purbalingga, kemudian Banyumas, Banjar, Wonosobo dan Pemalang itu untuk partisipasi optimalisasi para ASN yang mau perjalanan dinas ke Jakarta. Nah, kami sebagai travel agent yang ditunjuk. Nah, jadi ini memang harus tadi rapat dengan Dinhub yang dituju Konagih atau gimana Pak? Oh ya enggak. Sama-sama. Jadi sama-sama ya Pak. Gitu. Jadi kita pun business to business artinya karena Citylink memang lebih nyaman B2B artinya business to business. Jadi dia berurusan dengan travel agent. Jadi tidak langsung berhubungan dengan ke pemerintah kayak gitu. Nah, gitu. Kemarin setelah dibukanya bandara dan kampung, ya. kan sempat dibuka nih. Ya. Terus ada ditutup lagi nih. Ya. Tahun 2022 ya. Kemarin target nggak sih? Oh saya kalau itu saya bukan ranah saya yang kalau untuk mungkin kok abang sendiri kok Pak? Untuk Abang kan pasti punya target. Oh kalau untuk Owabong target dari sisi jumlah pengunjung maupun dari pendapatan itu tapi saya tidak perlu sebutkan jumlahnya lah kayak gitu. Yang penting memenuhi target ya Pak. Iya, memenuhi target. Naik lagi ya Pak ke 50% lagi. Alhamdulillah dari mulai bulan
Maret kemarin, bulan April itu kita sudah kita kembalikan seperti Sudah 100% berarti ya Pak? 100%. Boleh tahu bocorannya Pak, gaji direktur berapa Pak? Waduh, kalau itu nanti tidak perlu disampaikan di sini. Paling banyak yang minta. Nah ini untuk tahun 2023 ini untuk menghadapi setelah PPKM dicabut ini targetnya mau seperti apa Pak? Ya, Dari tentunya saya target itu dari tahun 2023 itu ada kenaikan sekitar 15 sampai 25% dari tahun 2022. Iya. Gitu. itu segitu loh ya Pak? Iya. Ya. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Kita targetan ya memang dari tahun ke tahun kan kita harapkan kalau memang bisnis prediksi kita tentunya berdasarkan analisa-analisa di luar juga seperti apa ya. Kemudian tren kita juga seperti apa. Itu kita membuat rencana kerja anggaran yang diharapkan ya rencana anggaran dari tahun ke tahun itu tetap harus mengalami kenaikan sebab terutama kos biaya untuk operasional itu kan pegawai pun mungkin ada penyesuaian UMK itu juga harus disesuaikan. Kemudian biaya-biaya perasaan kadang-kadang ada barang-barang naik itu juga itu harus kita imbangi dengan kenaikan dari sisi pendapatan juga. Nah sekarang nih tahun 2023 nih, tahun 2023 untuk menyongsong tahun 2023 yang sedang kita lakuin awal apa sih yang dilakukan sama Wabung? Ada nggak buat Inovasi mungkin inovasi atau trik-triknya buat biar wisatawan pada masuk ke Purbalingga lagi? Ya, jadi kami kemarin saya juga sudah mengadakan raker kerja, artinya kita kan ada 5 entitas ya, ada Golaga, ada Sanggaluri, ada hotel, waterpark, monumen, ya ada 6 malah Taman Kota Usman Janatin. Nah jadi insya Allah kami juga ini sedang konsentrasi juga Taman Kota Usman Janatin, tapi saya tidak sebutkan nanti saya dikejar-kejar nih ya Mama. Ya, tapi intinya pokoknya saya akan berusaha terus jadi untuk Taman Kota Usman Janatin itu biar bisa berfungsi lebih baik. Berarti bisa dikatakan mangkrak gitu atau gimana Pak? Kalau saya tidak mengatakan saya tidak mengatakan mangkrak, belum bisa bergerak saja. Belum ada aktivitas berarti ya. Tapi itu menjadi PR juga sama Pak Eko Iya, kan? jelas PR. Karena kan di Unpad Jalan ini banyak komik berserakan Mas Setio kan. Komik pada stand apa bro? Bukan komik dan plastik kan. Bungkus. Nah ini yang kami minta memang untuk di situ kami konsentrasi juga, artinya memang karena eks lahan pasar di situ kan, jadi masyarakat sekitar sih mudah-mudahan nanti mendukung lah ya, lebih mendukung karena kalau tidak ada peran masyarakat sekitar itu kan memang agak berat kayak gitu. Seperti Owabo kan bisa eksis seperti sekarang, ya Golaga juga eksis karena peran masyarakat sekitar, Sanggaluri juga itu cukup kooperatif sekali kayak gitu. Berarti poinnya garis bawahnya masyarakat di sekitar kurang mendukung dong. Kalau saya tidak, sebenarnya mungkin karena saya kan tembok sudah itu ya. Jadi ada beberapa ini saja dukungan di situ karena saya pernah mengawali sebenarnya masyarakat sekitar mendukung juga. Ini kan karena mungkin pintu masih terbuka seperti itu kayak gitu kan. Jadi orang dari mana-mana bisa masuk, bisa mengakses itu yang jadi kontrol pengamanannya yang masih sedikit longgar di kita itu saya akui gitu. Tadi salah satunya Golaga ya. Ya. Itu kalau rumah Nanas sendiri sekarang kabarnya gimana itu Pak Eko? Rumah Nanas alhamdulillah sekarang tingkat keterisian itu juga sudah mulai jalan dan kami sudah rawat dan karena kemarin secara legal itu juga sudah diserahkan ke kami. Ya itu dulu waktu itu kan hibah dari Angkasa Pura dihibahkan ke pemerintah daerah lewat Dinas Pariwisata, kemudian baru dari pemerintah daerah itu diberikan ke kita. Merupakan aset yang sudah dipisahkan. Jadi secara legal itu sekarang sudah jadi aset Owabong. Ya kami jelas harus merawat itu. Iya. Gitu. Dulu saya baca di berita agak kurang terawat katanya Pak. Nah ya gitu. Waktu itu karena kadang-kadang kita mau rawat, tapi itu sendiri sebelum menjadi aset Owabong sendiri. Berarti gitu.
kayak diculunan dasar cekli buntutnya kemarin. Ya karena belum aja. Atau- Tapi bukan sengaja bukan. Oh, iya. Nah, itu kan perlu waktu. Iya, Kayak iya. itu perlu waktu, perlu proses, perlu ke angkasa pura segala macam. Atau belum ada dukungan dari dinas pariwisata mungkin enggak ya? enggak, Oh enggak ya. Mbok, kalau iya, kalaupun belum, kita tegaskan biar dinas pariwisata segera mendukung. Kan gitu poinnya. Tapi yang luar biasa. Kita cukup kooperatif, Oh, gitu tinggal ya. ditingkatkan. Harus ditingkatkan, harus sering ngopi. Iya, iya, iya. Ini. Intinya komunikasi nah. Iya sih. bener. Tapi yang luar biasa MTL ini katanya akan dapat bantuan ya Pak ya dari Ya. dari apa? Dari angkatan TNI Dari ya. Angkatan Darat. Dari Angkatan Ya, Darat. jadi untuk monumen kemarin juga sudah ada beberapa yang kita terima itu dari lewat Pak Danrem, Pak pengusaha Purwokerto itu Iya, Pak Buntoro yang punya Rita, Oh, iya. itu sudah memberikan hibah mebeler ke kita, ada perbaikan taman dan lain-lain juga. Ini cuma karena memang beliau sangat menghormati Pak Dirman. Nah, kemudian kemarin dari waktu ada HUT Angkatan Darat, HUT penerbat, Ya, penerbat. kebetulan ada Pak Dwi ya, Iya, yang Orang orang Purwokerto asli juga ya. Kemangkon apa ya? Pemangkon ya, beliau juga alhamdulillah memperbaiki toilet di kita menjadi bagus sekali toilet. Yang di monumen. Yang di monumen memberikan bantuan-bantuan juga. Ini kan berkat beliau juga ini karena Pak Eko kan orang Losari juga kan ya Pak Eko. Orang Bodas, orang orang Bodas, Bodas, ya. orang Bodas ya. Itu memang luar biasa nih Pak Eko. Ada nggak sih? Karena kan tadi udah megang ada 6 nih. Ya. Ada kalau tadi bilang ada 6 nih. Ada nggak poin-poin khusus atau kiat khusus untuk menarik wisatawan dari luar Purbalingga biar bisa kenal 6 semua? Ya, jadi begini, itu nanti yang paket-paket juga Iya, kita akan usahakan. Jadi memang entry point atau lokomotif di Perumda Wabong Group ini memang masih di waterpark. Oke. Ya, waterpark, kemudian hotel, Gulaga, Sanggaluri. Ini kalau urutan MTL ini sudah mulai jalan. Di sana nanti akan ada wisata edukasi sejarah ya, yang untuk di monumen. Jadi kami berusaha untuk membuat paket-paket. Jadi Paket kami pun- wisata? Iya, paket-paket wisata supaya orang itu, dan kami sebenarnya tidak hanya menjual Perumda Wabong Group Oh, loh. iya. Kami pun dengan Pak Junjung, dengan Purbasari, Purbasari, ya. itu sudah menjalani kerjasama. Kalau beli tiket di Wabong, nanti tinggal masuk tiket ke- terusan ya? tiket terusan ke Oke. ke Purbasari juga bisa. Purbasari. Demikian juga sebaliknya di Purbasari juga bisa ke kita. Dan kita juga ini Pak Junjung malah sudah mengajak untuk promosi bersama lagi. Ada promosi kalau kita keluar kan mungkin biayanya bisa di-share bersama, ditanggung bareng. Jadi betul geria bareng lagi. Iya. Ini kayak gitu. terobosan yang luar biasa nih. Iya. Dengan Pak Eko ini di yang sekarang ini. Maksudnya, semoga sih apa yang dilakukan sama Pak Eko dan tim Owabong Group itu benar-benar akan menarik wisatawan di Purbalingga kan, karena untuk bersaing, terutama untuk Owabong sendiri, untuk bersaing dengan objek wisata yang lain, terutama yang objek wisata buatan kan sekarang banyak banget tempat-tempat wisata seperti itu. Iya. Nah, Untuk- itu paling tidak kan Owabong harus punya ciri khas tersendiri tuh, biar orangnya. Yang tadi kan dibilang tentang apa air dan segala macamnya. Dan juga faktor enamnya pendukung yang lainnya. Apakah dari infrastruktur atau dari wisata sendiri sudah sangat support ke arah situ, Pak? Sudah memadai mungkin Pak. Iya. Ya, kalau sementara ini kalau untuk infrastruktur saya sebenarnya sudah menyampaikan, jadi memang untuk khususnya untuk Wabong nih, itu memang depan kita itu akses jalannya itu memang perlu dilebarkan sebenarnya. Nah, itu maksud Jadi saya. perlu, tapi kami sudah koordinasi dengan PUPR. Nah, kemarin juga sudah ada, kalau untuk pengaspalan ya pas khususnya mau libur sekolah, Nataru maupun hari raya itu selalu kita direspon dengan baik oleh dinas terkait dengan akses jalan yang menuju tempat wisata. Itu kan karena salah satu kalian jadi PR banget ketika apalagi pas lagi Ya. lebaran atau Ya. itu macetnya itu wah luar biasa Tapi itu. kalau macet sih memang saya malah sering dengan pihak kepolisian. Jadi kalau nggak macet itu malah jadi nggak rame kayak gitu. Iya Tapi sih. bagaimana cara Iya. mengurai supaya macetnya Maksudnya itu jadi itu, tidak macet maksudnya, kayak iya, gitu. maksudnya itu. Kalau macet kan artinya tempat wisata dikunjungi banyak. Berarti rame kan Rame gitu. kayak Iya. gitu. Nah, Jadi ngalapannya macet gitu. kalau saya berharap macet tapi bisa diselesaikan kayak gitu. Nah, ini tadi saya kurang Mas Setio, Mas Iwan. Jadi tahun 2023 karena terkait dengan waktu itu new normal, ada kebiasaan baru Yes. setelah pandemi Covid. Jadi orang sekarang itu berwisata itu kan mereka sangat selektif sekali. Jadi tentunya akan memilih tempat-tempat wisata yang sehat.
Yes. Ya, jadi maka kami ke depan pun itu kami punya tagline Wabung itu Perumda Wabung adalah wisata sehat. Nah, bagaimana implementasinya saya mengarahkan itu? Saya bikin ada beberapa contoh, jalan sekian meter Anda sudah membakar sekian kalori. Oh. Nah, itu oke. kita lakukan. Nah, kemudian ada kawasan ini yang mungkin bertentangan sama Mas Iwan. Ahli hisab ya? Ya, Elisa. Elisab. Jadi nanti satu kawasan itu saya ada kawasan yang tidak diperbolehkan untuk merokok. Oke. Ya, jadi tapi ada kawasan yang memang boleh untuk Ada smoking merokok. area gitu Betul, ya. ada smoking area dan non smoking area gitu. Ya, Jadi karena kan secara Wabung sendiri kan usia dari pengunjungnya itu kan usianya variatif kan dari Iya. nol, mungkin bahkan dari 0 tahun sampai dengan lansia kan, dan di situ ada anak kecil ya. Mungkin salah satu pesan moralnya biar anak kecil nggak melihat orang dewasa betul, berapa. jadi saya memang edukasi sehat, wisata sehatnya itu sedang kita buat. Jadi saya kemudian wisata 3 bahasa nih. Saya dalam rangka pelestarian bahasa juga kemarin alhamdulillah dapat penghargaan dari Balai Bahasa karena kita sudah meskipun belum sempurna tapi sudah memulai. Jadi signboard kita itu sudah menggunakan 3 bahasa. Bahasa Purbalingga, bahasa Kewan. Bahasa Indonesia, Oh. bahasa Purbalingga, bahasa Inggris Oh, internasional. oke, iya. Ini kita itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari Balai Bahasa dan kita akan menjadi percontohan. Dan yang saya tarik lagi nanti itu ke depan insya Allah kegiatan-kegiatan Balai Bahasa dengan kita menjadi yang di depan ujung tombak yang untuk Pilotnya itu ya? melestarikan pilot project pelestarian bahasa itu semua akan ada di kita. Jadi tadi wisata sehat, wisata 3 bahasa, dan saya mungkin ke depan juga akan, sekarang kan lagi tren. Ini mudah-mudahan saya doakan tidak terjadi di Mas Iwan. Biasanya kalau Gimana ini, tipikal Yang gebuk-gebuk bongsor gitu, Pak. seperti ini ya. Ini kalau berenang di Wabung saya larang. Tapi kalau masuk airnya tumpah semua, luber semua kan. Nah, jadi sekarang kan banyak yang usia-usia udut, saraf kejepit. Jadi nanti kami mungkin akan membuat ya tadi terkait dengan wisata sehat, ada kolam yang bisa untuk terapi. Ya, bisa terapi, tinggal kita nanti koordinasi dengan dinas kesehatan maupun cari terapis-terapis yang sudah tersertifikasi kayak gitu loh. Kok aku bayangannya terapi seksi. Nah, jadi ya terapis, area terapis. Kita memang sedikit ada kendala, airnya kita air dingin gitu. Oh, Ya. oke. Terus konturnya kita naik turun. Iya. Padahal itu pasar yang luar biasa. Jadi nanti sekarang kalau bicara kesehatan itu orang sebenarnya tidak akan nawar-nawar malah. Jadi berapapun dibayar. Oke, Kalau pasti untuk iya. kesehatan. Pasti iya. Nah, jadi saya mungkin nanti akan mengarah ke situ. Jadi membuat pool privat pool yang bisa digunakan untuk terapi. Mungkin 1 jamnya kita akan tarik berapa. Harapan kita Kayak jacuzzi nanti gitu ya, Pak. cucunya berenang, habis itu kakeknya mungkin bisa terapi di situ, keluarganya yang lain bisa menginap di hotel. Oh, Ini yang oke. kita Tapi Oke. mungkin salah satunya benar itu Mas Setio. Apa? Terapi yang saya seksi mungkin itu adalah jadi ya. Kalau Kok ngomong terapis kalau bayangannya saya, beda ya. saya ingat Pak Triono dulu gitu. ya, ingat Bupati Purbalingga yang fenomenal. Jadi saya Purbalingga itu wisata yang yang bersih lah kayak gitu kan, ya biar yang sana yang suruh di tetangga gitu. Janganlah kayak gitu. Berarti Jadi kita yang tempat air ya dikumbah lah ya, Pak. iya, yang bersih-bersih aja lah. Iya, Yang iya, penting bagaimana kita meloroti seperti pesan Pak Priyono Iya. kan. Orang yang dari luar itu datang ke kita, meloroti uangnya sampai habis Oh, iya, di sini kayak gitu kan. Ya, ya, Nah, ya, sehingga ya, orang ya. Purbalingga oleh duitnya. Oke, oke, oke. Tapi untuk menerapkan itu SDM-nya sudah mumpuni belum Pak di Wabung ini Pak? Ini juga saya tambahin Mas. Jadi alhamdulillah meskipun kalau dari sisi kualifikasi, dari sisi harus SLTA atau harus orang dari pariwisata, SDM kita kan praktis dulu masyarakat sekitar ya. Iya. Tapi alhamdulillah etika maupun sopan santun, kemudian pelayanan, karena rohnya pelayanan kan sebenarnya di sopan santun, di etika kayak gitu kan. Nah, sampai sekarang alhamdulillah pelayanan di kita juga termasuk baik lah. Ya termasuk baik, memang belum sempurna tapi ini perlu ditingkatkan terus. Tapi dibanding tempat-tempat lain, objek wisata kita itu salah satu kenapa banyak pengunjung yang datang ke kita selain tadi kekuatan air, masyarakat, itu juga karena pelayanan dari SDM-nya itu alhamdulillah cukup baik. Tentang keamanannya, Pak. Oh kalau keamanan alhamdulillah. Kalau Safety guard berarti Iya, safety guard. terutama di safety guard itu. kalau untuk keamanan lifeguard di kolam ya, itu alhamdulillah kita juga mulai teman-teman kita
setiap tahun saya selalu ada Pelatihan. refresh, ada pelatihan, mengingatkan kembali kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Purbalingga untuk bagaimana cara memberikan pertolongan pertama apabila ada eksiden di kolam. Kemudian kita juga akan urus untuk sertifikasi petugas-petugas yang ada. Oke. Gitu. Berarti otomatis sudah tersertifikasi semua ya, Pak? Insya Allah, Dan itu ngambil dari warga sekitar. warga sekitar. Jadi Oke. karyawan Perumda Wabong itu 95% itu adalah warga sekitar dan masyarakat Purbalingga. kearifan lokal berarti. Kearifan lokal. Betul. Itu Wabong. Gimana dengan yang ada di sana? Apakah ngambil orang-orang di sekitar juga? Golaga. Ya, MTL, Golaga. MTL, Golaga sama dengan Sama ya, Pak? Sama. ngambil warga sekitar juga ya. Betul. Ya, secara kalau ngambil warga sekitar juga mereka ikut membantu Betul, menjaga dari sisi dan pengamanan. iya. Gitu, betul. Gimana Soan? Sudah pernah ke Wabong belum Mas Tio? Sering. Oh, sering. Tapi ada tiket kayak apa jenenge ya? Beripas. Iya Pak ya. Untuk 3-4 orang. Ayo kapan ke Wabong, kami sangat terbuka, artinya kalau ada masukan-masukan yang tentunya untuk perbaikan, kami tidak anti kritik, tidak apa, silakan. Tapi demi untuk kemajuan kita bersama. Karena Wabong ini kan milik pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, tentunya harus berkontribusi ke pemerintah daerah Purbalingga, ke masyarakat Purbalingga, itu yang menjadi harus kita rawat betul. Saya punya tanggung jawab untuk itu. Om Dewe, kapan kita ke Wabong Om? Ayo monggo kapan? Tadi sudah panjang lebar nih dari Pak Eko menjelaskan gimana Wabong dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, harapannya dari Pak Eko sendiri nih dari Direktur Wabong apa nih? Buat kedepannya, terutama buat pemerintah atau dari ke masyarakat, biar potensi wisata atau apa ya jenenge ya Pengunjung akeh lah intinya. biar pengunjungnya banyak, Biar lebih dikenal lah. kunjungnya itu lebih naik gitu loh. Biar lebih dikenal maksudnya, bukan hanya di Bogor sama di mana itu tadi Pak. Bukan hanya di Jawa Barat bagian Iya, di timur. Bogor Timur maksudnya. Iya. Gitu Pak. Jadi harapan kami memang kita nanti konsentrasi selain untuk pengembangan maupun perawatan wahana-wahana yang ada. Namun demikian kami berharap nih kepada masyarakat ya terutama desa-desa juga ini kan banyak yang sekarang latah ya, artinya latah itu membuat Mungkin tempat tempat wisata, wisata, kayak gitu. Iya. Nah, jadi ini kalau tempat atau daerah tidak mempunyai kekuatan kayak gitu, tidak punya kekuatan lokal yang bagus, yang punya potensi ke depan, itu lebih baik jangan. Jadi bukan kami Wabong takut kesaing itu Iya, iya, bukan. iya. Kayak gitu, tapi jangan sampai sudah Malah dibangun mubah ya, Bang? malah mubah Iya, kayak betul. gitu. Nah, ini yang itu mungkin perlu koordinasi. Ini juga kalau desa-desa ini kan perannya dinas pariwisata Wisata, ini. iya. Jadi mungkin supervisi kepada kami pun siap sering memberikan kalau diminta advice, diminta masukan juga. Namun demikian karena sering kalau mau diminta itu kan Pak Dune Wabong wedi kesaing kayak gitu. Kalau kita enggak atau Pak Junjung wedi kesaing enggak. Kalau kami gampang apa tidak. ya? Ya, jadi itu seperti yang Lata apa yang sudah ada di Purbalingga yang punya kekuatan, punya potensi kekuatan lokal yang sangat bagus itu tinggal dikembangkan. Ini itu pertama. Kemudian yang kedua, apa yang sudah ada sekarang di Purbalingga ini mari kita rawat, mari kita jaga dengan baik, kita promosikan terus sehingga harapan tadi yang tidak hanya dikenal, kita akan bisa Lebih luas lagi. apalagi nanti dengan Adanya bandara bandara. sudah Jenderal optimalisasi Sudirman ya. bandara. Kemudian ke pemerintah ya nanti tinggal bagaimana kita upayanya. Saya berharap nanti ke pemerintah provinsi sebenarnya nih, tapi nanti ya kita yang Kita juga harus ditunggu harus sama nyondol pemerintah. ke sana dulu. Harus pemerintah juga dong. Harus nyondol ke sana. Oh, sana gitu. dulu. Ya, jadi pemerintah harus nyondol supaya Purbalingga ini ikut dikalenderkan di sana lah. gitu. Kayak gitu. Jadi provinsi Iya, iya. maupun nasional itu Nasional. ikut mempromosikan. Oke. Sementara ini kita terkesan benar-benar berjuang sendiri meskipun kita tidak manja loh. Iya, Ya, iya. Kayak aktor lah ya. kita tipe pejuang, orang Purbalingga kan Iya, iya, pejuang iya. ini yang harus Iya, betul. Berjuang dong Pak. Berjuang dong maksudnya Pak. berjuang yang menikmati. Oh, menikmati. Ya, Iya, harus iya. menikmati itu. Jadi itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi harapannya mungkin sering ini tadi sering duduk, Sering ngopi bareng lah ngopi ya. bareng, bisa di kantor kopi, bisa Iya, di iya. Wabong. Wabong, Iya. bisa di tempat-tempat kedai kopi yang lain. Dalam artian gini, harapannya dari pemerintah daerah juga supportnya untuk lebih dari
yang kemarin-kemarin gitu. Ya sama-sama sebenarnya. Iya, maksudnya- Jadi harus meningkatkan juga, kita juga harus, artinya kita kan kita lebih baik jangan mengandalkan malah sebenarnya, iya. tapi harus Saling support lah ya. Betul. Saling support, karena ya. untuk bisa jadi lebih baik lagi kan harus saling menghandal ini kan seperti itu ya. Betul. Berarti intinya dengan dinas pariwisata harus yang harmonis gitu ya. Harus jauh lebih harmonis lagi. Oh, lebih Jauh lebih harmonis. Oh, jauh lebih harmonis lagi. Jangan tidak kalau itu kan kesan tidak harmonis. Harmonis tetapi harus kita tingkatkan. Iya, iya, untuk iya. meningkat Supaya untuk perbaikan. biar lebih mesra lagi lah ya. Betul. Oke. Oh, selama ini berarti nggak mesra ya, Pak? Gue lebih mesra lagi sih, Pak. Iya, Mas Iwan ini mancing-mancing ya tadi gitu. Jadi bagus lah ya, artinya yang sudah bagus kita tingkatkan kembali Iya, lah. biar lebih seksi lagi Iya, kan, biar betul. lebih mesra lagi. Oke, teman-teman, tadi udah ngobrol banyak dengan Pak Eko dan segala macamnya. Biar apa sih harapannya dari kita semua bahwasanya biar pariwisata di Purbalingga semakin jauh lebih baik lagi dan semakin meroket lagi. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngopi, ngobrol perkara ini itu. Thank you.